ونتوكل عليك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dikumpulkannya kita bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia wal akhirah. Dan bersyukur pula di tempat yang mulia ini kita mengkaji kalam manusia paling mulia. Manusia yang menjadi kekasih Allah Ta'ala, manusia yang kita hajatkan syafaatnya saat tidak ada yang mampu memberikan syafaat selain dirinya. Itulah kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah sabda Nabi yang menyatakan bahwa man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Siapa saja dari umatku yang mengkaji, mempelajari, menghafalkan dan mengajarkan 40 hadis, ba'athahullahu yaumal qiyamati aliman faqihan. Maka Allah akan bangkitkan ia pada hari kiamat sebagai orang yang alim, orang yang ahli ilmu, sekaligus orang yang ahli fikih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul 'ashrun. Hadis yang ke-20. Al-haya'u minal iman. Rasa malu yang terpuji adalah bagian dari iman. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Mas'ud Uqbah ibni Amrin, nama aslinya Uqbah ibnu Amrin Al-Ansari, artinya beliau orang Madinah. Disebut Al-Ansari karena mereka menolong saudara-saudara muslim yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ansor itu adalah jamak dari Nasir, orang yang memberikan pertolongan. Sebagaimana Allah firmankan, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong agama Allah. Di Madinah ada dua suku besar yang menjadi penolong kaum muhajirin, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Dihafali itu, ada dua suku Aus dan Khazraj.
Nisbah beliau adalah Al-Badri. Al-Badri atau Al-Badr itu adalah satu tempat di kota Madinah, di mana di tempat inilah pecah perang besar pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Disebut perang itu perang Badar. Kapan terjadinya? Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mengejar kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Al-Harb. Namun Abu Sufyan berhasil menghindar sampai kota Makkah dan memberikan informasi rencana penyerangan dari kaum muslimin di Madinah. Akhirnya dikirimkanlah pasukan dari Makkah yang jumlahnya yaitu mencapai 1000 pasukan. Dan kaum muslimin jumlahnya 313 pasukan. Nah, inilah Badar. Kenapa Uqbah bin Amr dinisbahkan dengan Al-Badr? Ada ikhtilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa dia orang yang ikut berperang dalam perang Badar. Pendapat kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, dia tidak ikut berperang, tapi dia tinggal di sekitar Badar. Karenanya lah kemudian dia digelar atau dinisbat dengan Al-Badri. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Inna, sesungguhnya, mimma, dari apa-apa, adrakan nasu, yang dipahami oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari kalam, ucapan nabi yang terdahulu. Ini nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan idza lam tastahi, jika lam tidak tastahi, engkau memiliki rasa malu, fasna ai if'al, perbuatlah, masyi'ta, apa saja sesuai kehendak engkau. Rawahul Bukhari. Kita i'rab sedikit hadis ini. Inna, dia harfut taukid, huruf taukid, wa harfun nasbin, huruf taukid, dan huruf taukid itu huruf yang menguatkan, menegaskan, untuk membantah orang yang mengingkari. Jadi tidaklah ditambahkan huruf taukid itu kecuali ada faidahnya. Dan di antara faidahnya adalah untuk membantah orang yang menolak. Jadi kalau seorang guru yang dipercaya oleh muridnya ingin mengatakan qama Zaidun atau Zaidun qaimun, itu cukup. Tidak perlu ada taukid. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kenapa? Karena si guru itu dipercaya oleh murid-muridnya. Jadi kalam gurunya itu dipercaya oleh muridnya, sehingga dia tidak perlu menambahkan taukid. Tapi kalau seseorang itu ditolak ucapannya, orang tidak percaya dengan ucapannya karena dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, maka perlu dia menambahkan taukid untuk lebih meyakinkan kepada lawan bicaranya, kepada mukhatabnya. Maka ditambahkanlah taukid dengan kalimat inna Zaidan qaimun.
sungguh Zaid berdiri. Nah, itu fungsinya adalah untuk menguatkan supaya orang yang menolak ucapan dia itu percaya atas ucapan dia. Jadi tidaklah penambahan huruf-huruf seperti ini kecuali itu ada faidah. Itu namanya ilmu yang membahas mengenai ini ilmu balaghah. Jadi setelah nahwu, shorof, i'rab, nanti kita lanjut mengkaji ilmu balaghah. Mimma. Ada yang mengatakan mimma, minnya itu. Mimma itu dari kata min dan ma. Min dan ma, dari apa-apa. Dan minnya itu disebut sebagai min litab'id. Min tab'idiyah, istilah lain. Yang angkatan pertama pagi tadi kita baru kaji ini. Ya. Sehingga kalau itu sebagai min litab'id, maka maknanya adalah inna ba'dha ma adrakan nasu. Inna ba'dha ma adrakan nasu. Sesungguhnya sebahagian apa yang dipahami oleh manusia. Sehingga mimma di sini nanti kedudukannya adalah sebagai isim inna. Makanya dibaca inna ba'dha. Sesungguhnya sebahagian ma adrakan nasu. Jadi isim inna. Ma-nya ma mausulah. Isim mausul li ghairi aqil. Sehingga nanti kalimat atau jumlah adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula itu sebagai silah mausulah. Dan khobar innanya itu mulai dari kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu khobar innanya. Itu menurut pendapat yang sahih insyaallah berkaitan tentang i'rab dari hadis ini. Namun ada juga nanti yang berpendapat bahwa mimma itu adalah khobar dari inna. Jadi khobar muqaddam. Sementara isim innanya adalah dari idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi ada khilaf mengenai hal ini. Jadi antum perlu paham juga dalam ilmu lughah itu juga ada khilafiyah. Itu biasa. Sehingga kita belajar untuk tasamuh, toleran terhadap perbedaan pendapat. Baik. Tadi itu baru muqaddimah. Ya, muqaddimah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika tidak ada rasa malu maka perbuatlah apa yang menjadi kehendak engkau. Maknanya idza aradta fi'la syai'in. Jika engkau hendak melakukan sesuatu fa in kana mimma la tastahi min fi'lihi, dan jika dari apa yang engkau lakukan itu engkau tidak merasa malu, min fi'lihi dari melakukannya, baik malu minallahi wala minan nas, baik malu kepada Allah maupun malu kepada manusia, fafa'alhu, maka kerjakanlah, iya, kerjakanlah perbuatan yang engkau ingini tersebut. Wa in la, dan jika tidak, maksudnya malu, jika ada rasa malu. Karena la tastahyi itu la nafiyah, ditambahi illa, illa itu in dan la. Jadi dan jika tidak malu,
Artinya apa tuh? Jika tidak malu, berarti sama dengan malu. Nah, sama dengan malu. Kaidahnya begini, nafyul nafyi isbatun. Penafian yang dinafikan maka itu adalah penetapan. Kalau bahasa matematikanya, negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi 5 dikurang min 7 itu sama dengan 5 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 12. Nah itu nafyun nafyi isbatun. Jadi ilmu matematika itu juga bisa digunakan untuk mensyarah kaidah lughah. Ya kan? Jadi semakin banyak belajar kita beragam cabang ilmu itu insya Allah membantu memahami ilmu-ilmu yang lain. Wa inla dan jika tidak, maksudnya tidak rasa malu, nah, berarti kan ada rasa malu. Fala maka jangan kerjakan. Wa ala hadzal hadisi yaduru madarul islami kulluhu. Dan atas hadis ini berputarlah poros Islam seluruhnya. Poros. Kita dalam hidup ini harus punya poros. Dalam hidup ini harus punya pegangan. Ibarat roda sepeda motor yang baru lewat itu. Rodanya berputar. Dan roda bannya itu terhubung dengan jeruji. Dan jeruji itu terhubung dengan satu titik yang disebut dengan as. Ya kan? Terhubung dengan as. Dan as itu dia hanya, kalaupun dia berputar, hanya berputar pada titiknya. Berputar pada porosnya. Disebut dengan rotasi. Dia tidak ikut berevolusi sebagaimana ban. Poros itu tetap. Nah, nanti as dihubungkan dengan gerigi, disebut free will. Free will dihubungkan dengan rantai. Rantai dihubungkan dengan gerigi yang depan. Gerigi yang depan nanti dihubungkan dengan gerigi yang di dalam. Gerigi yang dalam nanti dihubungkan dengan kruk as. Kruk as nanti dihubungkan dengan piston. Piston nanti digerakkan di dalam silinder dan seterusnya. Begitulah proses pergerakan mesin dalam dunia otomotif. Nah, itu juga harus paham. Nah, jadi yaduru madarul Islam kulluh. Jadi hidup itu harus ada madar. Lain madar sembahyang subuh guring lagi. Nah, itu madar. Itu ngarannya madar lalu hangit. Baik hangit sawat maangkat. Amun modar, nah bahaya itu. Dari madar menjadi modar. Nah, hidup ini kita harus punya poros. Berputar kita mengelilingi poros tersebut. Dan poros kita bagi seorang muslim itu adalah dakwah. Maka di antara antum mungkin nanti ada yang jadi bos bengkel. Namanya Khairun Nasikin. Di antara antum ada yang menjadi pengusaha sasirangan. Ada yang Tibun Nabawi. Ada yang jadi muallim, pengajar. Ada jadi peternak sapi. Namanya Hafiz Abdurrahman. Ada yang jadi mekanik. Namanya Angga. Brilian Dewangga. Dan seterusnya. Namun apapun profesi antum, poros kita adalah dakwah. Dulu para dai yang menyebarkan Islam ke Nusantara ini, poros mereka dakwah, profesi mereka pedagang. Jadi pedagang itu berputar mengelilingi poros utama mereka, yakni dakwah. Paham Tom? Nah, hidup itu harus ada poros. Jadi kembalinya ke situ.
Dan insya Allah kalau kita menjadi seorang pengemban dakwah, kita akan dikondisikan untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Malu kita kalau tidak berbuat baik karena kita menyampaikan dakwah. Apa kata Allah Ta'ala? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kok bisa kalian itu menyerukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Menyuruh orang menggawi, yuk perbanyak kerjakan amal-amal sunnah. Tapi kita tidak. Bangun landong terus kada sawah tahajud supan kita. Malu kita dengan diri kita sendiri. Imbah zuhur itu ada ba'diyah zuhur. Dan itu termasuk apa ngarannya? Salat rawatib yang muakkadah, ditekankan. Kada tegawi rame bepandir seorang. Jangan pas zuhur tuh yang lain ba'diyah juga. Jangan rame. Nah, santri Darul Ma'arif harus menampakkan akhlak yang tinggi. Salah satunya adalah memperbanyak salat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah. Jangan sampai sudahlah tidak salat rame berucau mengganggu yang lain. Jangan. Jangan jauhi. Wa ala hadza yakunu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah sabda Nabi menyatakan fasna' ma syi'ta. Jadi kalau tidak ada rasa malu, kerjakan sekehendak hatimu. Nah, di sini ada khilaf para ulama memahami makna fasna' ma syi'ta. Di sini dikutip yang pertama maknanya adalah amrun ibahatun. Itu adalah perkara yang mubah. Karena ada perintah, yakni fasna' ma syi'ta. Ini satu pendapat. Li'annal fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Karena satu perbuatan jika tidak ada larangan tentangnya syar'an secara syar'i kana mubahan, maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Wa minhum, dan di antara mereka, dan Abuya mengambil pendapat ini sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, man fassaral hadisa, jadi ada orang yang menafsiri hadis ini bi annaka idza kunta la tastahi minallahi ta'ala wa la turaqibuhu fa'ti nafsaka minnaha waf'al ma tasha. Sesungguhnya engkau jika tidak punya rasa malu terhadap Allah, wala turaqibuha, dan engkau tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa dipantau oleh Allah, tidak merasa dikontrol oleh Allah, fa'ti nafsak, maka berikanlah jiwamu, berikanlah dirimu, waf'al ma tasha, dan berbuatlah sesuai kehendak hati engkau. Fayakunul amru fihi litahdid la lil ibahah. Maka perkara ini di dalamnya adalah litahdid. Ma makna litahdid? Untuk memberikan peringatan, ancaman. La lil ibahah, bukan untuk membolehkan. Seorang ayah marah dengan anaknya, lalu mengatakan begini, kalau kada hendak dianggap anak oleh abah, gawi je sekehendak hati ikam. Itu sama kala kurang lebih kalimatnya. Bila kada menganggap abah ini sebagai abah, kada hendak dianggap sebagai anak, gawi je terserah ikam. Nah, artinya apa? Pandang pengabah ini sebagai abahmu, akui dirimu itu sebagai anak. Artinya apa? Jangan menggawi sekehendak hatimu. Nah, pahamlah? Itu maksud dari hadis ini. Jadi tidak selalu perintah itu bermakna mubah. Justru di sini maksudnya jangan digawi. Mun ada rasa supan di hati, supan kepada Allah, supan kepada Rasulullah,
sopan kepada sama manusia, jangan bebarang menggawe sesuatu. Ditimbang dulu, ditakar dulu, hanya menggawe. Kalau ada rasa malu, kecuali sudah mati rasa malu. Nah, jadi tidak setiap ucapan begitu itu dimaknai mubah. Ada tulisan di pinggir jalan. Orang banyak buang sampah di pinggir jalan. Akhirnya kemuliaan Pak RT ditulisnya, yang kencing di sini anjing. Kasar tulisannya. Sekalinya ada orang pikirannya nakal, aku nih lain anjing. Kami di sini man gitu. Atau kalimatnya yang buang sampah di sini anjing. Aku nih lain anjing, lalu buang sampah. Padahal itu apa? Maksudnya jangan buang sampah di sini, tapi menggunakan kalimat yang keras. Atau di satu ruangan tertulis, terima kasih Anda tidak merokok di ruangan ini. Maksudnya apa itu? Jangan merokok di sini. Bahasanya halus. Tapi ada orang yang pikirannya nakal. Aku kada diucapi terima kasih kada apa. Yang penting bisa merokok. Yalah. Berarti kada paham maksud. Ada kakanakan awar naik pohon terus. Ujar aku tanya, nak selajur naik ke pucuk nak ya kada usah turun-turun lagi. Anak yang pintar maka dia segera turun. Tapi mon anak tuh pina kada tapi paham apa dasar bujur ke pucuknya. Paham lah. Jadi harus paham maksud. Ada anak burik malam terus jam 1, jam 2. Apa jarak gue tanya, nak selajur jam bawa bantal guling tilam. Guring di luar aja kalau usah bulik. Maksudnya apa tak? Sung-sungi bulik. Nah kan gitu. Nah, jadi terkadang seorang guru, terkadang orang tua itu menasihati, memperingati anaknya, muridnya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Atau guru nih contoh, pianlah hendak belajar kah? Hendak kada kah? Terserah pian aja. Bapak rela aja ikam belajar kah? Kada kah? Terserah ikam aja. Tapi jersiden. Tapi ada tapinya. Jangan salahkan bapak bila kena kada lulus. Nah, itu maksudnya apa tak? Maksud dari kalimat apa? Belajar. Jangan kada belajar. Bila kada belajar kena pian bisa kada lulus. Jangan dipotong kalimatnya. Oh berarti jersiden hendak belajar kah? Kada kah? Kada apa-apa juga. Itu artinya murid kada pintar. Nah paham dah pian. Lalu di sini dikutip terakhirlah kita singkat jaring. Lalu di sini dikutip sejumlah firman Allah Ta'ala untuk menguatkan hal ini. Wa yakunu ka qawlihi ta'ala, demikianlah seperti firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum. Suratul Fusilat ayat 40. Jadi lengkapnya itu kayak apa? Allah Ta'ala, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Maka apakah orang-orang yang dilempar ke dalam neraka itu lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? I'malu masyi'tum, ujar Allah. Perbuatlah apa yang menjadi kehendak kalian, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat itu maha melihat. Jadi jika Allah i'malu masyi'tum, gawe je sekehendak hati pian. Tapi ingat, apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik daripada orang yang dimasukkan ke dalam surga? Paham kalau sudah? Nah. Di ayat lain jalla Allah, innallaha la apa? Jalla Allah Ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul
faizun. Jadi tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga itu orang-orang yang beruntung, memperoleh keberuntungan. Jadi di dunia ini sarah aja situ hendak menggawe, hendak maksiat maksiat, hendak berzina berzina, asalnya. Tapi ingat neraka mahadang, mana kita maksudnya. Nah, ingat itu sehingga kemudian engkau tidak bermaksiat. Situ korupsi, situ menyuap, apalagi musim kampanye nih, musim pemilu. Tapi ingat pacangan mati situ. Pas menang 14 Februari esoknya mati. Nah, duit habis miliaran. Ingat mati. Makanya Umar bin Khattab itu di cincinnya tertulis kafabil mauti wa'idhan. Sabar melihat cincin, melihat kebanggaan cincin bagus, diingatkan kafabil mauti wa'idhan. Cukup kematian sebagai pengingat. Jadi i'malu masyi'tum, tapi ingat pacangan mati. I'malu masyi'tum, ingat siksa Allah Ta'ala. Wa ka qaulihi ta'ala wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Suratul Isra ayat 64. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai iblis, rayulah dari hamba-hambaku yang mampu engkau rayu, minhum dari mereka, bisautik, dengan ajakan engkau. Jadi kisahnya tuh kan iblis itu dikeluarkan dari surga bersama Nabi Adam alaihi salam. Iblis itu minta supaya ditangguhkan umurnya. Lalu di Quran disebutkan dia ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Nabi Adam kada minta ditangguhkan. Nah, supaya apa iblis itu minta ditangguhkan? Jadi kada maunya pensiun dini, nak hidup seumuran, supaya makin banyak anak cucu Adam ini yang bisa dia sesatkan, supaya makin banyak anak cucu Adam ini yang bisa menemani dia nanti di neraka. Lalu jar Allah Ta'ala, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaum maufura. Pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti engkau, mengikuti iblis, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Lalu wastabziz man istata'ta minhum bisautik. Godalah, bujuklah siapa saja yang kamu ajak, bisa ajak dengan ajakan engkau. Jadi maksudnya Pak, situ goda aja, rayu anak cucu Adam. Tapi ingat, andakanmu adalah di neraka jahanam. Nah, itu artinya itu bukan berarti perintah ya lil wujub. Tapi justru di sini al-amru litahdid. Perintah tapi bermakna larangan. Ini belajar usul fikih kita. Jadi tidak selalu yang namanya perintah itu maknanya adalah wajib. Tidak selalu perintah maknanya adalah sunnah. Terkadang ada perintah yang maknanya adalah larangan. Ya tadi, naik pohon taruh sejarah kuitanya nak terus turun, lanjut ke pucuk. Nah, itu perintah tapi maksudnya adalah larangan. Paham Tom? Nah, terakhir harus dibedakan. Malu itu ada dua. Kalau dalam bahasa Indonesia malu itu satu aja. Kalau dalam bahasa Arab malu itu diungkapkan dengan dua ungkapan. Yang pertama, malu yang bermakna tercela. Dan yang kedua, malu dengan makna terpuji. Jadi dalam bahasa Arab malu itu dibedakan. Malu dengan makna tercela adalah al-khojalu. Apa tadi dengarnya? Al-khojalu. Sementara malu yang baik, malu yang terpuji itu al-haya'u. Apa tadi? Al-haya'u. Apa contoh al-khojalu? Malu yang tercela. Disuruh tampil muhadarah
Supan ulun itu malu yang tercela. Bila kada paham nakai betakun, karena obat kebodohan itu bertanya. Imbah jar gurunya silahkan kalau ada pertanyaan hinip sekelasan. Imbah ditakuni kenapa nak kada betakun, supan ulun. Pahamlah, ini malu tercela. Ngarannya adalah al-khojalu. Tampil pang khutbah minggu depan, Jumat depan. Jangan minggu lain khutbahnya. Kalau khutbah itu Jumat depan. Supan ulun. Nah, itu al-khojalu. Biasa berselawar, kada pakai jilbab. Ada yang memberi jilbab, baju kurung panjang. Supan ulun, karena disanggap orang ulun garis keras. Nah, itu al-khojalu. Itu ada orang berduaan pacaran baca akan pang surah Yasin di sebelahnya, kalau bukan setannya. Supan ulun. Nah, itu al-khojalu. Jadi malu melakukan kebaikan itu malu yang tercela. Jadi imbah ini jangan lagi beralasan bermodus supan. Suruh tampil supan, suruh melakukan kebaikan supan, itu malu yang tercela. Yang kedua ada malu yang terpuji, ya tadi al-haya. Makanya dalam hadis ini disebutkan tadi idza lam tastahi yakni al-haya fasna' ma syi'ta. Dalam hadis lain disebutkan al-haya'u khairun kulluh. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Al-haya rasa malu khairun kulluh. Itu bagus berataan. Di buku 5 jurus diambil tuh. Contoh itu untuk menjelaskan taukid. Al-haya'u khairun kulluh. Kulluh di sana taukid. Kenapa? Maka disebut kulluh. Malu itu bagus berataan. Jar Nabi kita. Tidak ada malu itu yang kada bagus. Karena yang dimaksud Nabi itulah malu yang baik. Nabi kita juga menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Dalam hadis lain disebutkan tidak berhimpun ya dalam seorang diri seorang mukmin. Jadi terhimpun pada diri seorang mukmin itu dua, iman dan haya. Kalau dia malu, maka dia beriman. Malu itu tanda orang itu beriman. Makanya disebut al-haya'u minal iman. Mulai TK antum hafal dah itu. Mulai Raudhatul Atfal hafal dah al-haya'u minal iman. Kan termasuk hadis yang dihafalkan kan? Kenapa? Maka malu disebut bagian dari iman. Bahkan Nabi kita menyatakan istahyu minallah haqqal haya. Malulah karena Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kenapa? Maka disuruh malu, istahyu, malulah engkau karena Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Karena ini malu yang baik. Nah, jadi kada berataan malu itu kada baik. Ada malu yang baik. Di Quran Allah menyatakan apa jar Allah? Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Suratul Baqarah ayat 26. Allah tuh kada sopan. Allah tidak malu membuat perumpamaan. Meskipun perumpamaan itu yang rendah, yang kecil, yakni disebut ba'udah, nyamuk. Bahkan yang lebih rendah lagi dari nyamuk Allah tidak malu. Artinya al-haya itu malu yang terpuji. Apa contoh malu yang terpuji? Ulun sopan bila keluar rumah kada makai kerudung. Ulun sopan bila keluar rumah nampak aurat ulun. Nah, itu malu yang bagus. Ulun sopan bila berduaan lan bebinian. Ulun sopan bila kada tegawi tahajud malam ini. Ulun sopan bila terlambat subuh. Ulun sopan bila kada menghafal Quran sehari barang seayat.
Ulun supan bila sehari-hari itu kadang baca kitab. Ulun supan bila kadang menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Amunnya ini presiden, ulun supan kalau kena jadi presiden tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Karena ujar Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ulun sumpah lawan Allah, kalau ulun masuk satu dari tiga ini, kafir, zalim, fasik. Jadi ulun supan bila kena jadi presiden kadang menerapkan hukum Allah. Ulun supan bila kena jadi anggota dewan tidak mendakwahkan hukum Allah di mimbar parlemen. Nah, gitu pas rasa malunya. Gitu Ustaz Meli saya berceramah tuh gitu. Malu dulu pandirakan, sekalinya nyentil ke situ. Nah, ini masuk aja mulai mana masuknya. Jelas kelalah nih. Jadi malu yang tercelat tadi namanya apa? Al-khajalu. Malu yang terpuji namanya al-haya'u. Dan di kitab ini dijuduli al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Lalu jar Nabi kita tadi, idza lam tastahi fasna' masyita. Jika tidak ada rasa malu yang baik tadi, rasa malu karena Allah, maka silahkan perbuat sekehendak kalian. Padahal kita yakin Allah selalu memantau kita. Allah selalu mengawasi kita. Maka semestinya kita selalu malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama kami bahari waktu halus ma'ajari. Di WC nakai jangan kada menutup aurat. Di WC sekalipun jangan kada menutup aurat. Kenapa, Mak? Maka di WC itu kita sorangan. Jar mama kita, bukankah malaikat mengumpati kita? Bukankah Allah memantau kita? Maka meskipun di WC kita sorangan, jangan jar sedien terbuka seawakan. Harus tetap itu. Ya Allah, jadi Imam Ghazali menelakian YouTube kepala. Nah itu. Jadi dalam kesendirian pun kita harus tetap merasa malu. Nah, terlebih pengemban dakwah, calon-calon pengemban dakwah, santri pengemban dakwah, hadirkan tuh haya. Kita terlambat bangun subuh tuh nah, supan kita rasanya Allah Ta'ala. Bahkan kadang menggawi tahajud, ya, kada tegawi sama sekali, supan kita, meskipun itu hukumnya sunnah, supan. Apalagi nang sudah jadi santri angkatan 1, supan dan Pak Adingan. Para asatid, para mu'alim, supan lawan para santri. Santri apa nih puasa Senin Kemis, kita kada Senin Kemis, mas supannya lawan santri. Santri aja puasa, masa kita kada. Nah, pengasuh abuya lebih lagi supan, masa pimpinan pondok kada apa tadi? Tahajud. Masa pimpinan pondok kada Senin Kemis. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Membawai orang bersedekah berinfak, masa seorang kada berinfak? Supan kita. Jadi sebelum nge-share konten-konten pondok, seorang pendahulu contohkan berinfak di jalan Allah. Jadi hadirkan rasa malu. Mudah-mudahan ya Allah tumbuhkan, Allah tambahkan, Allah kembangkan haya di dalam hati kita yang tadi Nabi kita nyatakan al-haya'u khairun kulluh. Lah, rasa malu itu seberataannya baik. Nah, tapi jangan rasa malu yang al-khajalu. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa malu di hati kita sehingga kemudian kita supan lawan Allah Ta'ala, supan lawan diri kita, supan lawan para malaikat, supan lawan kekawanan. Tapi yang utama tadi jadikanlah supan karena Allah. Makanya jar Nabi kita apa tadi? Istahyu minallah. Hadirkan rasa malu karena Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. InsyaAllah kita niatkan berdapat lagi di Sabtu yang akan datang di kajian hadis arba'in yang ke-20. Mudah-mudahan sehat badan berataan. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi. Tidak ada rasa bosan dalam belajar. Lah, kecuali sudah merasa alim. Tapi jangan juga merasa alim. Bagus merasa bodoh. Sehingga kita lalu terus belajar.
Mudah-mudahan berataan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Dan akhirnya mudah-mudahan berataan kita husnul khatimah. Al-hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'al haya fi qulubina ya Allah. Allahumma ij'al haya fi qulubina ya Allah. Allahumma ij'al haya fi qulubina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fid din, wa harisan aminan lil Islam. Allahumma sahhil umrana wa umra walidina wa umra ma'hadina hadha ma'hadarul ma'arif madamatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.